Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Pak Gangsar dalam pelajaran mekanika teknik. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang menganalisis gaya dalam pada struktur bangunan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai eh, materi tentang menganalisis keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Kompetensi dasar yang bisa dicapai yaitu menganalisis keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Yang kedua, kalian dapat menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Oke, lanjut ya. Oh, pada pembelajaran kali ini, yaitu tujuannya yang dapat kalian capai yaitu siswa dapat menjelaskan konsep keseimbangan gaya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi syarat-syarat keseimbangan gaya. Yang ketiga, siswa dapat menentukan cara menghitung keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana. Yang keempat, siswa dapat menghitung momen keseimbangan gaya pada konstruksi balok sederhana dengan cara analitis maupun cara grafis. Oke, untuk link presensi nanti Bapak kirim di WA group ya. Nanti pembelajaran kali ini akan ada materi dan juga nanti ada latihan soal untuk kalian dapat mengerjakan itu. Oke, lanjut ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang yang pertama yaitu beberapa jenis konstruksi balok sederhana. Nah, jadi balok sederhana itu bermacam-macam kayak beban terpusat, terus sama beban terbagi rata dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua kalian dapat menghitung gaya reaksi pada balok dua tumpuan, yaitu di sini kita akan membahas beban terpusat ya. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang keseimbangan gaya ya. Jadi di sini tuh di dalam hukum Newton dalam ilmu fisika itu hukum Newton satu kelembaban, yang kedua ada hukum 2 Newton benda bergerak F kali ma, kemudian hukum 3 ada gaya reaksi aksi sama dengan reaksi. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu hukum Newton satu dan Newton 3. Salah satu keseimbangan ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas. Kita tahu lah yang pertama itu ada sigma F sama dengan 0, sigma H sama dengan 0 untuk gaya horizontalnya. Kemudian untuk yang keseimbangan momen ada sigma M sama dengan 0. Jadi salah satu keseimbangan gaya yaitu sigma sigma F, sigma H dan sigma M-nya itu harus 0. Oke, yang pertama macam-macam balok sederhana ya. Kita akan bahas yang pertama itu balok terjepit sebelah atau konsol ya dengan beban terpusat atau biasa disebut cantilever. Nah, untuk contoh balonnya itu seperti ini. Ini gayanya ada beban, terus RAV-nya itu kayak gaya vertikal di titik A, terus momen di titik A, titik A, titik C, titik B dan lain sebagainya. Nah, di sini yaitu P, beban atau gaya atau aksi. Kemudian RAV, yaitu reaksi vertikal di titik A atau gaya reaksinya. Nah, kalau misalkan pada diibaratkan itu seperti ini, diilustrasikan gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada balok konsol dengan muatan beban terbagi rata. Nah, jadi kan yang tadi beban terpusat ya. Kalau yang sekarang beban terbagi rata. Nah, perbedaannya apa, Pak? Nah, perbedaannya di sini itu bebannya itu merata. Jadi kan tadi kan cuma di satu titik, sedangkan ini tuh terbagi rata di eh, ukuran tertentu. Nah, Q di sini yaitu muatan terbagi ratanya seperti itu.
Kemudian kalau misalkan diilustrasikan seperti ini, yaitu sama ini poros, ini batangnya. Nah, ini apa? Beban terbagi rata. Hampir sama seperti yang Nah, kalau pengaplikasiannya di dunia nyata, nah kalian pasti sudah pernah ke mall kan? Nah, udah pernah ke mall, orang-orang apa namanya berdiri di sini, berdiri secara sejajar. Nah, itu termasuknya beban terbagi rata. Jadi bebannya nggak cuma terpusat di suatu titik. Nah, kemudian yang selanjutnya ada balok konsol cantilever dengan muatan beban terbagi segitiga. Nah, jadi seperti ini. Sama kayak RAV, kayak reaksi titik apa? Kayak reaksi di titik A. Kemudian ada bebannya. Nah, ini bebannya tuh segitiga. Sedangkan yang tadi kan bebannya eh, terbagi rata namun kotak. Jadi bebannya dianggap sama rata. Apa sedangkan kalau segitiga itu beda. Yang tinggi bebannya lebih gede, kemudian yang semakin kecil semakin kecil. Nah, kemudian ada balok dua dudukan dengan beban terpusat. Nah, jadi yang tadi kan untuk materi sebelumnya kan balok konsol ya. Jadi itu cuma tumpuannya satu. Nah, kalau ini balok dua dudukan dengan beban terpusat. Jadi dudukannya itu sendi ya di sini ya, di kiri ya. Ada sendi, kemudian di kanannya ada roll, tumpuan roll. Gitu. Nah, dudukannya itu di sini sendi, dudukan B itu roll. Nah, nanti yang akan kita bahas itu soal seperti ini. Nah, gaya reaksi di titik A itu berapa? Terus kemudian gaya vertikal di titik B itu berapa? Nanti akan kita bahas. Kemudian yang selanjutnya ada balok dua dudukan dengan beban miring. Nah, tadi kan yang pertama dengan bebannya terpusat ya, cuma lurus tok. Nah, kalau sekarang itu bebannya miring. Jadi nanti hitungnya juga beda, menggunakan sin dan apa dan sebagainya. Dudukan A di sini itu sendi, kemudian dudukan B itu roll. Nah, sudutnya di sini yaitu 30 derajat terhadap balok utama. Tergantung soal ya. Next. Kemudian selanjutnya ada balok dua dudukan dengan beban terbagi rata. Nah, penerapan di dunia nyatanya yaitu kalian eh, ke sebuah jembatan nih, sebuah jembatan, kemudian di atasnya terdapat sebuah mobil. Nah, mobil itu berdiri rata gitu. Jadi bebannya terbagi rata, nggak cuma satu mobil saja. Kalau misalkan bebannya terpusat, itu kan cuma beban di titik itu. Sedangkan yang terbagi rata tuh bebannya menyeluruh. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada balok dua dudukan dengan beban gabungan. Nah, beban gabungan di sini yaitu yang pertama ada P1-nya itu beban tegak ya, vertikal ya. Dan yang kedua itu beban miring. Ada P2, kemudian ada P3 di sini. Jadi kayak bebannya gabungan. Oke. Kemudian sekarang menghitung gaya reaksi pada balok dua tumbuhan. Balok dua tumbuhan dengan beban terpusat. Nah, di sini ada soal ya. Tentukan gaya reaksi pada balok dua tumbuhan pada gambar samping. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menentukan gaya reaksi pada balok dua tumbuhan tersebut? Nah, kita akan membahasnya tentang materi ini yaitu seperti itu. Nah, untuk menghitung soal seperti tadi, yang pertama yaitu perhatikan data yang terdapat pada kondisi balok tersebut. Misal panjang balok, terus nilai bebannya berapa, terus jenis tumpuannya apa. Yang kedua itu ada gunakan syarat keseimbangan ya. Ada tiga ya. Dalam menghitung reaksi tumpuan dudukan yang belum diketahui. Sigma F, sigma H, sama sigma M ya. Tadi ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada jenis tumpuan sendi atau engsel yaitu memiliki dua reaksi saja. Yaitu dua reaksi, maaf, yaitu vertikal dan horizontal.
Sedangkan yang jenis tumpuan roll itu hanya memiliki reaksi vertikal saja. Yang kelima, yaitu jika jumlah reaksi yang belum diketahui lebih sama dengan 3 skala keseimbangan, maka ini disebut sebagai struktur statis tertentu. Yang keenam, momen. Nah, momen di sini itu bernilai positif jika asumsi putarannya searah jarum jam ya. Kalau misalkan searah jarum jam, itu nilainya positif. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan kebalik arah jarum jam itu nilainya negatif. Nah, kayak vertikal di sini bernilai positif jika arahnya ke atas dan sebaliknya ya. Sedangkan gaya yang horizontal itu bernilai positif jika arahnya ke kanan dan sebaliknya juga jika arah ke kiri itu negatif. Nah, yang ke-9 yuk gunakan tumpuan dimulai dari titik A lalu di titik B untuk memudahkan perhitungan. Nah, kita nanti menghitung titik A kemudian menghitung titik B. Oke, lanjut ya. Ada soal di sini yaitu contoh soal reaksi peletakan balok ke tumpuan. Nah, ada perintah tentukan gaya reaksi pada balok dua tumpuan dengan beban terpusat seperti gambar berikut. Nah, ada soal seperti ini. Diketahui bebannya yaitu 10 ton ya. Kemudian atau sama dengan RTV, reaksi di titik C. Kemudian panjang baloknya di sini L yaitu 6 ton. Kemudian panjang A ke C atau kita sebut LAC yaitu dari panjang A nih, A ke C itu 2 meter. Kemudian ada panjang B ke C itu sejauh 4 meter. Nah, kemudian ditanyakan reaksi gaya vertikal di titik A, RAV, kemudian reaksi gaya horizontal di titik A itu RAH, kemudian reaksi gaya ya, ini gaya harusnya, gaya vertikal di titik B atau RPV. Nah, oke langsung saja kita akan membahas ya. Ada soal permasalahan seperti itu tersebut. Ada soal seperti ini ya. Nah, yang pertama kita harus sebelum menghitung kita juga harus eh, siapkan dulu nih syaratnya itu apa aja sih. Nah, syarat keseimbangan di sini yaitu sigma F atau K vertikal sama dengan harus 0. Nah, sigma H juga harus 0. Kemudian sigma M momen juga 0. Nah, pertama-tama kita acuan saja ya. Yang pertama dijadikan titik A sebagai tumpuan. A sebagai tumpuan. Nah, kemudian eh, M di titik C. M di titik C dikurangi M di titik B. Kenapa M di titik C itu plus, Pak? Nah, jadi di sini 6 titik C kan arahnya ke bawah tuh. Nah, ke bawah tapi di sini kita titik acuannya titik tumpuannya A. Jadi titik tumpuannya kan A nih. Kemudian MC, M di titik C. Nah, itu sama dengan gaya ya, 10. Kemudian berarti kan mutarnya searah jarum jam terhadap titik A. Jadi nilainya plus. Tuh. Terus kemudian yang selanjutnya titik B nih. Kemudian selanjutnya minus 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 MB. Nah, MB itu di sini ya. Kenapa di sini minus? Karena titik tumpuannya kan A nih. Kemudian ini kan naik, otomatis memutari tumpuan tersebut. Nah, arah putaran tersebut itu kebalikan dari arah jarum jam. Jadi nilainya di sini negatif seperti itu. Kemudian diuraikan ya. Di sini MC yaitu eh, P, P itu beban dikali LCA. Berarti jarak antara titik A ke titik A ke titik C. Kemudian dikurangi MB, yaitu di sini RBV ini tadi minus ya. Kemudian dikalikan dengan jarak juga, jarak dari antara A ke B. Nah, B-nya itu di sini 10, L lengannya atau jaraknya itu di sini 2 meter, yaitu dari titik A ini ke bebannya tadi 2 meter ya.
Kemudian dikurangi RBV nih. RBV-nya ke atas, tapi kan muter. Muter kebalikan jarum jam terhadap sumbu A tadi. Jadi kan kebalikan arah berarti minus ya. Minus RBV-nya dikali 6. Jaraknya juga 6. Karena dari B sini ke titik A. Kemudian diuraikan lagi 10 kali 2 sama dengan 20. Kemudian dikurangi RBV kali 6. Nah, kemudian dihitung ya. 20 RBV-nya pindah ruas dikali 6. Kemudian RBV di sini kan dibalik tuh 20 dibagi 6. Nah, RBV-nya di sini ketemu 3,3 ton. Nah, kemudian kita akan mencari RAV. Nah, untuk mencari RAV yaitu pertama tentukan titik B sebagai tumbuhan. Jadi sigma M-nya juga 0, sigma MB-nya 0. Nah, sigma MB-nya kan 0 nih di sini nih. Nah, jadi tadi kan ngitung di RBV-nya itu berapa. Nah, sekarang hitung RAV-nya. Anggapanlah sigma MB-nya di sini tuh 0. Jadi rumusnya yaitu MA dikurangi MC, momen di titik A dikurangi momen di titik C. Nah, momen di titik A kan RAV ya. Momen di titik A itu RAV dikali panjang dari titik A ke B. Jadi 6 ya. Karena apa? Eh, kenapa kok MA-nya plus, Pak? Nah, jadi MA-nya plus itu kan dari titik sini nih. Kemudian memutari sumbu B searah jarum jam. Berarti hasilnya plus. Sedangkan yang M di titik C, kenapa minus? Nah, jadi di sini tuh memutari sumbu B juga, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi eh, untuk MC-nya tuh minus atau negatif. Kemudian kita masukkan ya substitusi ya. RAV kali RAV dikali 6. 6 kan jaraknya dari titik A ke titik B. 6 meter dikurangi 10. 10 tadi kan gayanya atau P-nya ya. P-nya 10 dikali 4 jarak dari titik C ke titik B. Kemudian RAV dikali 6. Kemudian dikurangi 40 karena 10 kali 4. RAV kali 6 sama dengan ini pindah ruas ya ke sini jadi hasilnya plus. Kemudian RAV 40 dibagi 6. Nah, ketemu tuh 6,7 ton. Nah, kan ngitung ini juga belum tentu benar ya. Jadi kita bisa cek keseimbangan gaya vertikalnya. Caranya gimana? Kita dengan sigma F sama dengan 0. Nah, caranya FA dikurangi FC dikurangi FB. FA di sini yaitu ini RAV. RAV-nya tadi kan ketemu tuh 6,7 ton ya. Kemudian FC-nya tuh di sini eh, gaya kan ke bawah berarti minus minus 10. Kemudian RB-nya maaf untuk iya benar RBV-nya itu kan ketemu 3,3 ton plus ke atas juga plus plus minus plus ya. Jadi ketemu 0. Nah, di sini 0 terus kemudian yang kanan juga 0. Terbukti bahwa perhitungannya itu seimbang seperti itu. Nah, ketika cek keseimbangan horizontal kan nggak ada gaya horizontalnya, berarti sama dengan 0. Maka jawaban dari soal tersebut yaitu reaksi gaya vertikal di titik A sama dengan 6,7 ton. Sedangkan reaksi gaya horizontal di titik A sama dengan 0 ya, karena tidak ada gaya. Kemudian reaksi gaya vertikal di titik B yaitu 3,3 ton. Seperti itu. Mungkin ini ada latihan soal ya untuk kalian agar kalian dapat eh, menghitung atau belajar tentang menganalisis keseimbangan gaya tersebut, gaya pada balok sederhana. Ada 2 soal, nanti saya akan share soalnya di grup ya. Kemudian ketika kalau misalkan ada pertanyaan atau ada apa, bisa tanya saja ke saya, nomor WA saya. Tadi kita
belajar tentang menganalisis keseimbangan gaya ya. Jadi sebelumnya kita harus menghitung, kayak me keseimbangan gayanya. Keseimbangan gayanya itu apa, syarat keseimbangan gaya yang sigma 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 M, sigma H, sigma F-nya itu harus 0. Kemudian eh, panjangnya berapa, bebannya berapa, terus tumpuannya berapa, itu harus kalian lihat terlebih dahulu. Karena kalau misalkan salah itu juga perhitungannya akan salah ya. Eh, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.